Oke, ke soal selanjutnya. Cara mendeteksi nilai ekstrim bisa menggunakan eksplorasi data sebagai berikut, kecuali scatter plot. Scatter plot itu bisa ya, teman-teman. Box plot sangat bisa, histogram juga bisa. Berarti yang tidak bisa untuk digunakan sebagai eksplorasi data dan mendeteksi nilai ekstrim, yaitu stem dan leaf. Nilai ekstrim ini apa? Nilai ekstrim ini pencilan ya, teman-teman. Biasanya teman-teman lebih kenalnya kayaknya dengan istilah pencilan. Dan beberapa bentuk visualisasi data yang bisa digunakan untuk menentukan adanya pencilan itu dan juga nilai ekstrim adalah scatter plot, box plot, dan juga histogram. Jadi stem and leaf ini tidak termasuk. Lanjut ke nomor 31. Jika koefisien korelasi antara dua variabel adalah 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa hubungannya linear sempurna, teman-teman. Kenapa? Karena koefisien korelasi itu dia berkisar antara min 1 hingga 1. Nah, jika koefisien antara dua variabel adalah 1, berarti hubungannya antar keduanya itu linear sempurna dan juga positif. Artinya, setiap kali nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga meningkat secara proporsional. Jika nilai satu variabel meningkat, maka nilai variabel lain juga meningkat. Itu kan 1 kalau linear sempurna ya, teman-teman. Berarti kalau min 1 itu negatif sempurna. Karena koefisien korelasi itu sendiri berkisar antara min 1 sampai 1. Nah, pernyataan nomor 32. Pernyataan berikut yang benar mengenai regresi linear sederhana. Kecuali, berarti yang bukan ya, teman-teman. Kita periksa dulu, hubungan antar perubahan X dan Y ditunjukkan dalam bentuk fungsi linear. Ini benar. Perubahan pada Y diduga karena adanya perubahan pada X. Benar. Yang nomor C, ada lebih dari satu variabel bebas. Nah, ini salah ya, teman-teman. Karena dalam regresi linear sederhana, variabel yang diamati hanya satu. Harusnya variabel yang diamati hanya satu. Jadi, gak boleh lebih dari satu. Oleh karena itu, pernyataan tersebut salah. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 33. Dalam sebuah box plot, garis tengah dalam kotak mewakili apa? Nah, daripada kita lupa, mending kita gambar juga box plot itu kayak gimana. Box plot itu kurang lebih gambarnya kayak gini, teman-teman. Jadi dia berupa sebuah garis, ada ujungnya, dan juga ada kotak-kotak itu di tengahnya. Nah, kalau pembagiannya rata, misal di sini 25%, di sini 25%, 25%, di sini 25% juga, berarti di sini itu bisa disebut IQR atau interquartile range. Nah, yang titik tengah ini itu mediannya. Terus di sini kuartil ketiga, di sini kuartil pertama. Lalu ujung-ujungnya ini apa? Ini minimum, ini maksimum. Nah, terus median itu apa? Median juga bisa disebut kuartil tengah Q2 ya, teman-teman. Nah, jadi dari pertanyaan ini, dalam sebuah box plot, garis tengah dalam kotak mewakili apa? Nah, garis tengah ini, kan dia berarti mewakili median. Nah, median itu apa? Median itu Q2. Berarti, garis tengah dalam kotak mewakili Q2. Oke, kita masuk ke soal nomor 34. Jika persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan min 3X tambah 60, apa yang dapat disimpulkan tentang hubungan antara variabel bebas dan juga tarikatnya? Nah,
Mungkin kita lebih gambar aja teman-teman, kayak Y sama dengan min 3X plus 60 itu kayak gimana. Secara sederhana. Nah, kalau X-nya 1, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 60. Nah, kalau X-nya 1, berarti kan Y-nya jadi 57. Kurang lebih di sini. Berarti, kalau X-nya semakin membesar, Y-nya akan semakin mengecil. Oleh karena itu, grafiknya akan begini, teman-teman. Nah, hubungan yang terjadi yaitu dengan grafik seperti ini berarti hubungan yang negatif karena antara variabel bebas dan juga variabel terikatnya, jika variabel bebasnya meningkat, maka terjadi penurunan dalam variabel terikat gitu. Oleh karena itu, hubungannya adalah hubungan negatif. Karena semakin besar nilai X-nya, semakin kecil nilai Y-nya. Oke, kita masuk ke soal nomor 35. Jika suatu distribusi frekuensi memiliki dua modus yang muncul dengan frekuensi yang sama, distribusi tersebut disebut bimodal. Bi itu 2 ya, teman-teman. Berarti di sini karena ada dua modus disebutnya bimodal. Nah, kalau multimodal itu apa? Multimodal berarti lebih dari dua modus. Unimodal, uni itu 1 ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 36. Jika nilai modus dari suatu distribusi frekuensi adalah 25, apa yang bisa kita simpulkan? Modus nih ya, modusnya 25, berarti data yang paling banyak itu frekuensinya 25. Nilai 25 adalah nilai tengah data, itu belum tentu. Nilai 25 adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Ini udah pasti ya, teman-teman. Karena modus adalah nilai atau kategori yang muncul paling sering dalam suatu distribusi. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah nilai 25 muncul paling sering di dalam data. Kalau C, distribusi frekuensi tidak memiliki modus, itu salah ya teman-teman. Karena di soal jelas-jelas diberitahu bahwa jika nilai modus dari suatu distribusi frekuensi, artinya dia memiliki modus. Nah, nilai 25 adalah nilai terkecil dalam data juga, tapi belum tentu teman-teman. Karena kita nggak tahu data lainnya berapa. Oke, kita lanjut ke nomor 37. Dalam distribusi frekuensi, rentang data adalah rentang data. Nah, rentang data itu disebutnya range. Di mana range ini selisih dari nilai data yang terbesar atau max dan nilai data yang terkecil atau minimum. Nah, dalam distribusi frekuensi, hal ini dapat ditemukan dengan memeriksa kelas yang tertinggi dan juga yang terendah. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Selisih antara nilai terbesar dan juga terkecil. Bukan frekuensinya ya teman-teman, nilainya. Nomor 38. Seorang peneliti melakukan studi untuk mengidentifikasi hubungan antara jumlah jam belajar per minggu sebagai variabel bebas dan juga nilai ujian akhir siswa, variabel terikat. Jika persamaan regresi linear adalah Y sama dengan 3X plus 65, apa arti koefisien 3 dalam persamaan tersebut? Koefisien 3. Koefisien 3 ini punyanya si X nih, teman-teman. Variabel yang bebasnya. Itu berarti, kalau berdasarkan pilihan ini, jawaban yang benar adalah yang B. Setiap tambahan 1 jam belajar per minggu akan meningkatkan nilai ujian sebesar 3. Karena koefisien 3 dalam persamaan regresi menunjukkan setiap peningkatan 1 unit variabel bebas. Dalam soal ini berarti jumlah jam belajar akan menyebabkan peningkatan sebesar 3 unit dalam variabel terikat atau nilai ujiannya. Sederhananya, kalau kita masukkan X-nya 1, Y-nya akan membesar sebesar 3 gitu teman-teman. Ditambah 65. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nomor 39. Waktu pelayanan pada 53 kendaraan roda 2 saat servis berkala di suatu bengkel disajikan dalam diagram berikut.
Nah, yang ditanya yaitu median dari data waktu servis di atas. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ketahui, ini diagram apa? Ini tuh diagram dahan daun. Nah, kebetulan juga di soal ini udah diurutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, pada soal juga kita peroleh bahwa N atau banyaknya data itu adalah 53. Sehingga kita bisa gunakan metode interpolasi dalam menentukan posisi kuartil. Nah, dalam soal ini, kuartil 2 itu memiliki makna serupa dengan median, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Oleh karena itu, kita bisa mencari median dengan cara mengalikan N dengan Q2 sama dengan setengah kali N plus 1. Nah, kita masukkan nilai N-nya yaitu 53 ditambah 1. Sehingga NQ2 adalah 54 dibagi 2, yaitu 27. Nah, data ini kan sudah berurutan ya teman-teman, dan median itu berada pada bagian yang paling tengah dari urutan data ke-27. Jadi ini tuh urutan datanya, bukan nilainya ya teman-teman. Nah, berdasarkan diagram tersebut, urutan data ke-27 itu bernilai 74 menit, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nomor 40, dalam regresi linear sederhana, apa yang dapat dikatakan jika koefisien determinasi R kuadrat bernilai 0,75? Kita cek dulu nih pilihannya teman-teman. Nah, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A. Kenapa? Karena koefisien determinasi R kuadrat menunjukkan sejauh mana variasi dalam variabel terikat. Oke, mungkin aku tulis di sini ya. Sejauh mana variasi atau ragam dalam variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, nilai 0,75 ini menunjukkan bahwa 75% ragam dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu atau bagian soal ketiga yang berjudul menjodohkan. Nah, di sini terdapat 10 soal yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri dan juga pilihan jawabannya ada di sebelah kanan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja di nomor 1. Membandingkan 2 atau lebih set data yang diukur dalam satuan yang berbeda. Nah, ini disebut apa? Karena dia membandingkan, nih teman-teman ada kata kunci membandingkan, berarti dia disebut coefficient of variation. Yang jawabannya adalah H. Nah, nomor 2, penyebaran data yang paling sederhana disebut, ini jawabannya range ya teman-teman, karena range ini menjangkau dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Sehingga penyebaran data yang paling sederhana itu adalah range. Nomor 3, tidak dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Adalah ciri-ciri dari ukuran pemusatan data, yaitu, nah ini jawabannya median. Kenapa? Karena median itu bersumber dari data-data yang sudah diurutkan dan diambil nilai tengahnya, sehingga ia tidak dipengaruhi oleh pencilan teman-teman, tetapi berdasarkan urutan datanya saja. Nah, nomor 4, apabila data sudah tersedia di alam. Nah, ini kata kunci nih, tersedia di alam,
dan hanya tinggal dikumpulkan, serta biasanya diterapkan pada bidang sosial ekonomi atau non-IPA. Teknik pengumpulan data tersebut dinamakan, ini dinamakan teknik pengumpulan data secara survei. Seperti yang udah kita bahas ya teman-teman di soal-soal sebelumnya tadi ada. Nah, survei itu kata kuncinya sudah tersedia di alam dan hanya tinggal mengumpulkan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A atau survei. Lanjut ke nomor 5. Skala pengukuran peubah menggunakan peubah rasio dan juga interval. Biasanya digunakan untuk data. Nah, kata kunci rasio dan interval itu merupakan kata kunci yang biasa digunakan untuk skala pengubah dengan data kualitatif. Oke. Nomor 5. Skala pengukuran peubah menggunakan peubah rasio dan peubah interval biasa digunakan untuk data. Nah, ini tuh untuk data kuantitatif ya teman-teman. Jadi, ada kata kunci rasio dan interval. Nah, itu tuh merupakan skala peubah yang digunakan di data kuantitatif. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 6. Apabila kita ingin menentukan jumlah kelas pada tabel distribusi frekuensi menggunakan formula Sturgis Rule, jumlah kelas sama dengan, rumus untuk menentukan jumlah kelas berdasarkan aturan Sturgis itu 3,3 log N ditambah 1. Berarti jawaban yang tepat adalah nomor F. Oke, nomor 7. Rata-rata atau pendekatan dari kuadrat jarak antara nilai amatan dan juga mean disebut. Nah, ini disebut ragam contoh, teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah L. Hasil dari interquartile range atau IQR adalah ini menghasilkan median juga ya teman-teman. Berarti jawaban untuk median ada 2, yaitu di soal yang nomor 3 dan juga soal nomor 8. Kenapa? Karena interquartile range itu dia dari hasil Q3 min Q1, sehingga diperoleh Q2 atau juga median. Nomor 9, sebelum melakukan analisis data, biasanya langkah awal yang harus dilakukan seseorang adalah dengan melakukan visualisasi data yang berfungsi untuk memahami karakteristik dari data yang kita miliki. Tahapan ini disebut dengan, jika kita melakukan visualisasi dulu untuk berfungsi memahami karakteristik data yang kita miliki. Nah, itu berarti kita ada di tahap eksplorasi data. Sehingga jawaban yang tepat adalah N. Oke, masuk ke soal nomor terakhir. Dalam sebuah penelitian, ingin dilihat hubungan usia dengan tingkat ketakutan anak-anak ketika dirawat di rumah sakit. Nah, usia dengan skor tingkat ketakutan tersebut keduanya merupakan peubah. Nah, karena usia itu bisa diukur dan juga tingkat ketakutan juga bisa diukur, oleh karena itu keduanya merupakan peubah dengan kategori numerik. Berupa angka ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Nah, udah beres nih teman-teman. Thank you sudah menemani aku untuk membahas soal-soal tryout dari mata kuliah, statistika, dan analisis data. Semoga teman-teman ujiannya dipermudah dan diperlancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.